Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim alaihi tasliman katsira. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Dengan rahmat Allah inilah maka pada saat ini kita masih mampu melangkahkan kaki kita ke masjid Mujahidin yang mulia ini, selain menunaikan sholat berjamaah, kita lanjutkan dengan acara pengajian dari hadis-hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis, semuanya itu membawa manfaat guna meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Hadirin jamaah Masjid Mujahidin dan mitra muslimin Perak Jaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pengajian yang lalu saya telah membacakan dua hadis dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, yaitu hadis nomor 1519 dan 1520. Yang intinya itu bahwa kita kalau mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita wajib taat dan tunduk kepada ajaran-ajaran Allah yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan adanya asbab turunnya ayat, yaitu dari surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa ayat 65 itu yaitu ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Adapun terjemahan dari surat An-Nisa ayat 65 ini ialah demi Tuhan mereka itu tidak dikatakan beriman
sehingga mereka bertahkim. Artinya bertahkim memutuskan segala perkara kepadamu, hai Muhammad, di dalam segala tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak merasa keberatan di dalam hati mereka terhadap putusannya itu, dan mereka menyerah sebulat-bulatnya. Inilah terjemahan daripada surat An-Nisa ayat 65. Jadi orang yang beriman, orang yang mukmin di dalam segala urusan ubudiyah, urusan ibadah dan urusan agama, itu mereka harus tunduk sepenuhnya kepada apa yang telah digariskan oleh Allah di dalam Islam, baik yang terdapat di dalam kitab Al-Quranul Karim maupun yang terdapat di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam surat An-Nisa ayat 59, surat An-Nisa ayat 59, di sana sudah ada ayat yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Artinya tunduklah kepada apa yang diperintah oleh Allah, dan taatilah Rasul, serta taatilah pimpinan-pimpinan di antara kami. Sedangkan jika terjadi perselisihan pendapat tentang sesuatu hal, maka kembalikan perselisihan itu kepada hukum Allah dan Rasulnya. Atau dengan kata lain, kembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kamu memang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ini sudah jelas kepada kita bahwa orang apabila menyatakan in kuntum, jika kita masih mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, ya tadi itulah sama taat kepada Allah. Apa yang diperintah oleh Allah kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah jauhi. Itu namanya taat kepada Allah. Taat kepada Rasul yaitu tunduk kepada apa semua yang telah diputuskan oleh Rasulullah, yakni apa yang diterangkan oleh Nabi di dalam hadis-hadis beliau, kita harus tunduk. Adapun taat kepada pimpinan itu ada batas. Batasnya selagi para pimpinan itu belum memerintahkan sesuatu tentang hal-hal yang bertentangan dengan hukum Allah. Kalau ada perintah dari atasan, baik itu namanya RT, RW, lurah, dan seterusnya, dan mana perintah itu bertentangan dengan ajaran Islam, otomatis kita tidak boleh taat kepadanya. Jadi taat kepada pimpinan itu selagi pimpinan itu belum menyimpang dari hukum Allah dan Rasulnya. Selanjutnya para jamaah, ada lagi firman Allah di dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu
Wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja yang dibawa oleh Rasul, perintah apa saja yang dibawa oleh Rasul, harus kamu terima. Harus kamu ambil. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul, harus kamu jauhi. Jadi ini taat kepada Rasul. Jadi apa yang dicontohkan sama Nabi, apa yang diperintahkan sama Nabi, ikutilah. Dan apa saja yang dilarang oleh Nabi, harus kita jauhi. Kenapa kita kok taat kepada Nabi? Sebab apa? Setiap utusan Nabi, setiap ucapan Nabi, itu pada hakikatnya adalah wahyu. Jadi Nabi itu kalau berkata sesuatu, itu perkataan bukan keluar dari hati nuraninya sendiri, bukan keluar dari hawa nafsunya sendiri, atau kehendak diri pribadi. Tapi apa saja yang diucapkan oleh Nabi itu, semuanya itu adalah dasarnya wahyu. Dalam surat An-Najm kalau tidak salah ada ayat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tiadalah sesuatu yang diucapkan oleh Nabi itu keluar dari kemauan dirinya sendiri. Tetapi apa yang diucapkan itu pada hakikatnya adalah wahyu yang pernah diwahyukan kepadanya. Inilah. Jadi taat kepada Rasul itu wajib. Seperti peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yaitu mengenai sistem pengairan. Jadi di sini ketisahnya seorang Ansor dengan seorang yang masih famili dari Rasulullah. Kalau tidak salah saudara nisan Nabi bernama Zubair. Itu sama-sama punya lahan yang isinya itu beberapa pohon kurma. Lahan ini perlu kepada pengairan. Habis itu ada satu mata air, Sirajul Harrah. Mata air ini digunakan untuk menyirami pohon-pohon kurma yang ada di daerah situ. Lalu kemudian si Ansor ini dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu berkata, ya Rasul, dia berkata kepada Zubair supaya airnya sungai tadi itu dialirkan ke tempatnya, tapi Zubair nggak mau. Akhirnya orang dua tadi, jadi Zubair dan Ansor tadi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang mengenai pembagian air untuk kebun-kebun mereka ini. Rasulullah berkata kepada Zubair, ya Zubair, lepaskan air itu biar terus mengalir ke tempatmu. Di sini dikatakan, di sini dikatakan ya. Jadi Rasulullah bersabda kepada Zubair, wahai Zubair, siramlah tanamanmu dulu, sesudah itu lepaskan air kepada tetanggamu. Ini kan sudah cukup bijaksana. Jadi siramono dulu kebunmu, kalau sudah selesai, maka air itu salurkan ke tempat kebun tetanggamu orang Ansor ini. Sebetulnya apa yang diterangkan Nabi ini sudah cukup bijaksana. Maksudnya kedua-dua kebun itu sama-sama dapat air, begitulah. Tapi orang Ansor tadi tiba-tiba marah dan berkata kepada Nabi. Jadi Nabi yang dimarahi. Kamu berkata demikian kepada Zubair, karena Zubair itu adalah saudara sepupu.
Ketika Nabi dikatakan begitu itu langsung berubah wajah Rasulullah. Lalu berkata lagi, wahai Zubair, siramlah tanamanmu dulu. Habis itu baru kamu berikan kepada saudaramu. Jadi dihukumkan, mereka tanya kepada Nabi, setelah Nabi memberikan penjelasan, malah enggak terima. Malah katanya Nabi itu berat sebelah. Dia lebih berat kepada saudara sepupunya daripada orang Ansor. Sehingga Nabi marah. Hanya saja marahnya Nabi itu kelihatannya dari perubahan warna wajah. Sehingga tetap mengatakan, wahai Zubair, siramlah kebunmu dulu. Kalau sudah, barulah menyiram kebun orang ini. Terhadap peristiwa ini, lalu turunlah ayat surat An-Nisa tadi. Surat An-Nisa ayat 65. Demi Tuhan, mereka itu belum dinamakan beriman. Jadi siapa saja orang itu belum dinamakan beriman. Sebelum mereka itu bertahkim Nabi di dalam kepala urusan. Jadi siapa saja orang yang tidak mau bertahkim kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak mau mengembalikan permasalahan itu kepada sunnatullah dan Rasul, berarti orang ini belum dinamakan beriman. Kapan orang itu dinamakan beriman? Yaitu kalau sudah ada permasalahan apa saja, kemudian ditanyakan bagaimana hal ini, kita lihat bagaimana menurut Al-Quran dan bagaimana menurut hadis. Kalau sudah diterangkan dalam Al-Quran begini, di dalam hadis begini, ya wes. Ya sudah. Jangan pakai ada pilihan yang lain. Karena Qurannya sudah jelas, hadisnya juga sudah jelas. Jadi jangan pilih-pilih ya. Tapi kalau ada orang masih sudah diterangkan, ini loh ayatnya, ini loh hadisnya, masih enggak setuju, masih enggak senang. Ya orang yang demikian ini belum dinamakan beriman. Ya. Jadi orang demikian ini masih belum dinamakan beriman. Siapa saja orangnya. Orang di bawah, orang di atas. Apakah dia sebagai pemimpin, apakah dia sebagai yang lain, apa dia seorang kiai, seorang ulama, seorang ustadz. Kalau di dalam beberapa hal mereka tidak mau kembali kepada hukum Allah dan Rasul, ya berarti mereka ini belum dinamakan beriman. Jadi orang yang beriman itu harus tunduk kepada ketentuan Allah dan Rasul. Jangan ngarang sendiri. Sudah soal agama. Kemudian para jamaah dan mitra muslimin serajaya yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam hal apa kita tunduk kepada Allah dan Rasul? Jawabannya di dalam semua hal. Baik itu urusan ibadah ataupun urusan muamalah. Kalau ibadah itu urusan antara kita sebagai hamba Allah terhadap Allah. Apa itu namanya sholat, apa itu namanya puasa, apa itu namanya zakat, apa itu namanya ibadah haji. Harus sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk cara-cara penyelenggaraan pernikahan menurut Islam. Allah Ta'ala sudah menjelaskan bagaimana cara mengurusi harta waris. Sehingga orang Islam kalau hendak membagi harta waris itu tidak boleh menyimpang dari tuntunan yang telah digariskan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Nabi di dalam hadis-hadisnya. Ya. Jangan kita kalau sudah berbicara soal harta waris, lalu kita tidak mau kepada hukum Allah. Kita pakai hukum yang lain, disesuaikan dengan selera, dengan hawa nafsunya sendiri. Contoh, di Indonesia ini
pernah ada seorang menteri. Saya tidak perlu menyebut menteri apa dan namanya tidak perlu biar tidak ngerasani. Ya. Menteri itu sekarang sudah nggak duduk lagi. Dia pernah mengatakan bahwa hukum waris itu kalau kita mengikuti Al-Quran ini sudah nggak cocok. Itu kan zaman dulu. Jadi karena itu yang paling baik hukum waris itu tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan itu sebaiknya sama-sama. Kalau menurut Al-Quran kan laki-laki mendapat jatah 2 kali perempuan kan begitu. Nah ini dia nggak mau. Kita lebih baik pakai hukum yakni sama rata saja. Karena itulah yang adil. Jadi seolah-olah hukum Quran ini sudah kedaluarsa. Seakan-akan hukum Quran ini kuno. Sekarang sudah tidak sesuai dengan zaman kan begitu. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang demikian ini sudah jelas dia tidak mau kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Kemudian inilah yang dicontohkan oleh Allah di dalam surat An-Nisa ayat 65. Dan ini sampai sekarang masih banyak. Sampai sekarang. Kalau sudah mau bagi harta waris, dibagi roto ae. Lanang wedok itu nggak usah lanang atau wedok separuhnya wong lanang nggak perlu. Itu kan nggak adil. Padahal Quran yang ini. Wah, inilah para jamaah. Di dalam Al-Quran silahkan dibaca. Yaitu surat An-Nisa ayat 11. Di sana sudah dijelaskan bahwasanya haknya laki-laki adalah 2 kali haknya wanita. Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Surat An-Nisa ayat 34 insyaallah. Yang artinya bahwa laki-laki oleh Allah diangkat sebagai pemimpin dan wajib memimpin dan melindungi wanita-wanita. Kenapa? Sebab Allah melebihkan sebagian atas sebagian lain. Jadi hukum Allah itu di sini berlaku sampai sekarang, sampai kiamat. Jadi hukum Allah tidak berlaku hanya pada zaman Nabi saja. Hukum Allah berlaku sampai kiamat. Seperti di dalam rumah tangga. Siapa yang wajib mengeluarkan nafkah? Sebetulnya yang wajib mengeluarkan nafkah itu suami. Istri tidak ada perintah mengeluarkan nafkah. Tidak ada. Tapi tidak salah. Kalau ada wanita, dia bekerja. Kemudian dia membantu suaminya. Meringankan beban suaminya. Dia juga mengeluarkan sebagian dari hartanya. Itu tidak mengapa. Tapi pada hakikatnya yang wajib itu adalah laki-laki. Jadi laki-laki itu yang wajib memberikan nafkah. Perempuan tidak wajib. Dia memberi ya boleh, tidak memberi nggak apa-apa. Kalau memberi itu alhamdulillah bagus sekali. Wanita itu mendapat pahala insya Allah lebih besar. Karena tidak ada kewajiban tapi dia mengeluarkan. Jadi laki-laki tadi. Karena itu di dalam hukum waris laki-laki tetap diberi jatah 2 kali wanita. Jatuh kepada saudara perempuan. Kalau meninggalkan ibu itu istri ya, istrinya yang meninggal, maka ibu ini malah lebih sedikit lagi jatahnya. Berapa? Cukup 1/8. Yaitu separuhnya anak perempuan. Separuhnya anak perempuan. Anak laki dapat setengah, anak perempuan setengahnya 1/4. Ibu setengahnya anak perempuan.
yaitu 1/8. Kenapa ibu kok dikasih sedikit? Wong yang mati itu suaminya. Kan mestinya ibu nuntut yang banyak. Kenapa yang mati itu kan suami saya? Nah, ini kan gitu tuh. Tapi kok dikasih cuma 1/8. Tapi anaknya dapat separuh. Kenapa? Sebab ibu ini ikut anak laki-laki. Itu loh maksudnya itu. Karena ibu ini ikut anak laki-laki. Ya enggak usah banyak-banyak lah. 1/8 aja cukup, Bu. Istilahnya 1/8 ini di jajanan lah. Atau disimpan lah. Tapi ibu makan, minum, dan sebagainya. Apa katanya anak laki-laki? Mestinya itu begitu. Cuma rupanya masyarakat masih banyak tidak paham ini. Disangka Islam itu ada diskriminasi. Islam itu membeda-bedakan katanya. Astagfirullahaladzim. Islam juga membeda-bedakan. Dan kemudian anak laki-laki, dia punya saudara perempuan. Kita kawin. Sudah rumah-rumah sendiri. Tapi keadaan ekonominya lemah. Suaminya ya bekerja, tapi gajinya mungkin kecil sekali. Jadi keadaan sesuatu. Anak 3. Bapaknya ini kaya. Punya anak 3. Yang 2 masuk Islam. Yang 1 masuk agama lain. Si bapak ini mati. Punya anak atau 3. Yang 2 Islam. Yang 1 agama lain. Kristen apa Hindu apa Buddha. Sekarang siapa yang mewarisi harta bapak yang mati? Karena anaknya yang Islam hanya 2. Sedangkan yang 1 itu agama lain. Maka hartanya hanya diwarisi oleh 2 orang anak yang beragama Islam. Yang tidak beragama Islam tidak berhak. Itu begitu. Jadi tidak usah nuntut. Yang tidak Islam itu tidak usah nuntut. Memang warisan itu hanya jatuh kepada sesama muslim. Kalau non muslim tidak bisa. Walaupun saudara, walaupun adik, walaupun anak. Kalau dia berlainan agama tidak bisa. Juga termasuk bapaknya umpamanya Kristen, kaya, punya anak, anaknya masuk Islam, bapaknya mati, anaknya tidak usah minta harta waris. Kenapa? Karena bapak saya tidak Islam, saya tidak minta harta waris. Begitu caranya. Ini berdasarkan sebuah hadis bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang Muslim dan orang Muslim juga tidak bisa mewarisi hartanya orang kafir. Ya, jadi berbeda agama itu jelas tidak bisa. Jadi karena itu kalau sudah masalah hukum waris, kalau kita mau ingin tanya enaknya tidak punya anak, tidak punya saudara, yang punya hanya 1 tok yaitu ponakannya ini. Otomatis ponakan ini nanti yang akan mewarisi. Tapi ditunggu-tunggu si paman ini enggak mati-mati. Cek suwene. Wis paling enak ya apa carane supaya cepat mati. Tadi racun pokoknya dibunuh lah ya. Dengan cara yang teknologi yang modern. Sehingga enggak ketoro tapi setelah diselidiki ternyata matinya dibunuh. Maka menurut hukum agama sesudah jelas ponakannya tadi yang membunuh. Maka putus hubungan hukum waris. Dia tidak berhak 1 sen pun daripada warisan pamannya tadi. Mengapa? Sebab dia yang membunuh pamannya. Ini menurut hukum Islam. Menurut Al-Quran itu begitu. Yang kedua. Yang ketiga. Anak yang berhak untuk menerima harta waris. Hanyalah anak kandung dari yang meninggal. Anak kandung dari yang meninggal. Kalau yang meninggal seorang laki-laki, dia punya anak kandung dari lahirnya, dari sulbinya dia, ini dia berhak. Anak tiri tidak bisa. Anak tiri itu anak bawaan. Seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan. Lah perempuan ini sebelum kawin sudah punya anak.
Ya, sebelum dikawin sama laki-laki ini, orang perempuan ini sudah punya anak. Kawin. Berarti anaknya perempuan ini sekarang menjadi anak tiri dengan laki-laki ini. Bapak tiri mati, anak tiri tidak berhak. Kenapa? Oh, bukan bapak kandung. Meninggal dunia, maka anak angkat saya atau anak tiri saya yang bernama ini akan saya beri dari harta waris peninggalan saya. Itu tulisan warisan. Berapa banyaknya harta waris yang diberikan kepada anak angkat maupun anak tiri? Kepada anak angkat maupun anak tiri, karena ini berupa wasiat. Wasiat itu kata Nabi tidak boleh lebih dari 1/3 harta waris. Tidak boleh lebih. Umpama ada seorang bapak angkat berkata, kalau saya mati, separuh harta saya berikan kepada Tono anak angkat saya. Ini tidak boleh. Kenapa? Sebab itu ditulis separuh. Tidak boleh. Ganti 1/3. Paling banyak. Itu paling banyak loh 1/3. Umpamanya 1/5 nggak apa-apa, tambah bagus. 1/10 boleh. Tapi jangan lebih dari 1/3. Itu ketentuan Islam. Ya. Nah inilah para jamaah. Ketentuan-ketentuan yang memang sudah ditentukan oleh Islam. Jadi karena itu kita sekali lagi, kalau kita masih mau diakoni oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang beriman, mari kita ikut kepada ajaran-ajaran Islam. Apa-apa yang tidak ngerti, tanyakanlah kepada orang-orang yang ngerti tentang Islam. Jangan memberi hukum sendiri, yaitu hukum yang sesuai dengan selera. Jangan. Kembalikan kepada hukum Allah dan Rasul. Kalau kita ingin diakoni oleh Allah sebagai seorang yang beriman. Tapi kalau kita tetap tidak mau, berarti kita ya tidak diakoni oleh Allah sebagai seorang yang beriman. Ini sesuai dengan surat An-Nisa ayat 65 ini, jangan main-main loh. Jadi mari dalam segala hal kita tunduk kepada hukum Allah. Kalau sudah ini ketentuan dari Allah begini ya wis. Kuburan itu menurut Islam gak oleh disemen. Apa mana dikecing disemen gak oleh. Loh memang ya iya itu loh hadisnya. Oh iya ya. Ya wis ngono aja disemen lah. Itu yang paling bagus. Jangan nanti wah wis gak apa-apa semenan. Nah, ini berarti sudah tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Banyak ini orang Islam ini. Kuburan di semen. Nabi melarang keras. Sekarang ini para jamaah, kita sering baca di koran, kuburan-kuburan di Surabaya ini sekarang sudah penuh. Ada satu lubang kuburan diisi 5 mayat. Kenapa kok sampai begini? Jawabannya gampang. Karena orang-orang Islam itu tidak nurut Islam. Gitu aja masalahnya. Coba kuburan itu jangan ada yang di semen. Tidak bisa penuh. Tapi kabar kuburannya di semen. Dikecing sampai gede. Ada lagi yang dikasih kubah dan macam-macam. Akibatnya Surabaya sekarang kuburannya penuh. Baca di koran Jawa Pos. Saya hanya mengatakan ini masalahnya tidak mau kepada Islam. Karena itu barangkali mudah-mudahan pemerintah daerah Surabaya pada suatu saat menurunkan perintah. Dilarang kuburan di semen. Oh paling bagus juga. Ya, begitu baru insya Allah nanti kuburan itu tidak bisa penuh. Jadi marilah kita kembali kepada ajaran Islam. Supaya kita ini tetap dihargai umat Muhammad. Sampai di sini aja para jamaah. Dan maaf, saya memang beberapa hari ini agak batuk. Ya, hari ini baru saya bisa bicara. Karena itu kalau suara saya agak serak, saya mohon maaf. Insya Allah yang akan datang sudah normal. Akhirnya pengajian kita tutup dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.